mahasiswi itu tiba-tiba sadar kalau dirinya telah diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Namun hanya dengan satu tindakan, dia berhasil membalikkan keadaan dan menjual balik si penculik. Semua bermula saat mahasiswi itu baru tiba di kota untuk mencari pekerjaan dan langsung menjadi incaran seorang wanita penculik. Untuk melancarkan rencananya, penculik itu menyuruh rekannya mencuri ponsel dan dompet si gadis saat dia membungkuk. Kemudian, saat gadis itu panik karena kehilangan barang-barangnya, penculik itu berpura-pura menjadi orang baik dan mengajaknya mengobrol. Dia bahkan bilang kalau keluarganya punya pabrik dan bisa memberikan pekerjaan pada si gadis. Meski merasa bingung karena sikap penculik itu terlihat ramah, si gadis akhirnya mengikuti dia masuk ke sebuah bangunan tua. Walaupun curiga, gadis itu tidak berani menuduh dan tetap bersikap tenang. Hingga akhirnya, dia dikunci dari dalam dan mendengar sendiri penculik itu menelpon seseorang untuk menjualnya. Barulah gadis itu benar-benar sadar kalau dirinya menjadi korban perdagangan manusia. Meski ketakutan, gadis itu tetap berpura-pura tenang. Dia terus memanggil penculik itu dengan sebutan tante agar tidak curiga, lalu berpura-pura ingin melihat pabriknya lebih dulu. Namun penculik itu menolak karena memang tidak punya pabrik. Dia hanya berbohong dan bilang akan mengajaknya besok. Gadis itu pun langsung paham kalau penculik hanya ingin mengulur waktu menunggu pembeli demi menyelamatkan diri. Dia cepat berpikir dan bilang kalau dia punya dua teman perempuan juga sedang cari kerja dan mereka sedang berada tak jauh dari sana. Penculik itu langsung senang bukan main. Matanya berbinar memikirkan keuntungan besar. Melihat reaksi itu, gadis itu tahu saatnya telah tiba. Penculik itu lalu berpura-pura baik, mengatakan pabriknya memang kekurangan orang dan jika gadis itu membawa dua temannya juga, dia akan beri bayaran lebih. Gadis itu pun langsung berpura-pura keluar menjemput temannya. Penculik tidak menyadari dirinya akan menjadi korban. Setelah keluar, gadis itu baru sadar ponsel dan dompetnya telah hilang. Dia pun panik karena tidak mengenal tempat itu. Namun tak lama kemudian, dia melihat seorang kakek duduk di pinggir jalan. Muncullah ide dalam pikirannya. Dia menghampiri dan dengan suara pelan bilang kalau dia mau menjual seorang wanita dengan harga $600. Kakek itu langsung tertarik dan tanpa pikir panjang langsung setuju. Gadis itu lalu kembali ke tempat penculik dengan alasan ingin memperkenalkan temannya. Dia membawa penculik itu ke rumah si kakek. Begitu melihat si wanita, mata kakek itu langsung berbinar. Lalu tanpa berkata apa-apa langsung menyeret wanita itu masuk ke dalam. Penculik itu pun tak bisa melawan dan langsung dikunci di dalam rumah. Gadis itu pun berhasil kabur dan bahkan mendapat uang ongkos pulang dari kakek tersebut. Namun penculik itu tidak terima diperlakukan begitu. Dia malah melaporkan gadis itu ke pengadilan. Di persidangan, gadis itu mengakui semua perbuatannya, bahkan bilang bahwa hukuman untuknya terlalu ringan. Pengacaranya pun ikut meminta agar gadis itu dijatuhi hukuman berat dan siap membayar kompensasi $1 juta kepada penculik. Penculik sangat senang mendengarnya dan langsung setuju dengan semua syarat. Namun dia tidak tahu kalau itu semua adalah perangkap yang sudah disiapkan gadis itu untuknya.